Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rivi Channel. Hari ini kita akan membahas mengenai profil peneliti ataupun sosial media peneliti yang baru-baru ini diminta oleh kementerian untuk memutakhirkan profil Sintai kita yang ada terindeks oleh Pablons, kemudian Researcher ID, ataupun Garuda ID. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ketika pada tanggal 14 Januari 2021 berdasarkan surat dari Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan tanggal 14 Januari 2021 hal pemutakhiran data profil autor Sinta. Jadi kenapa seluruh dosen ataupun pengajar di kampus itu harus memiliki profil autor Sinta? Karena salah satu penilaian proposal penelitian hibah yang didanai oleh kementerian, salah satunya adalah mengacu pada profil autor Sinta kita. Bagaimana di profil Sinta itu, di profil autor itu merekam jejak penelitian, jejak pengabdian masyarakat, jejak publikasi ilmiah, semua itu terekam di Sinta. Jadi tidak ada salahnya sebagai seorang dosen maupun peneliti kita harus memiliki akun-akun peneliti. Contohnya Sinta, Google Scholar, Pablons ID, Orchid, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung saja bagaimana sih kita harus memiliki akun di Pablons, ya kan? Kita lihat. Jadi saya sudah buka webnya. Ini saya close dulu. Oke, kita buka yang terbaru tentang Pablons. Pablons.com. Oke, saya logout dulu. Biar saya akan jelaskan dari awal mengenai eh, pablons.com seperti apa. Saya logout dulu. Nah, pablons.com itu adalah biasanya kalau kita memiliki ID Scopus, itu jika kita memiliki artikel yang sudah terindeks Scopus minimal 1. Tapi untuk di pablons.com itu adalah jika kita sudah memiliki artikel yang terindeks oleh WOS atau Web of Science. Nah, di sini nanti akan saya beritahukan tips and triknya bagaimana kalau kita belum punya artikel terindeks POS tetapi kita bisa memiliki researcher ID-nya. Nah, nanti kita akan jelaskan di sini. Nah, ketika kita masuk ke dalam halaman Pablons untuk pertama kali, di sini kalau kita belum punya akun, maka kita harus register terlebih dahulu. Kita register, nah di sini itu biasanya itu ditanya tentang email address, email yang aktif dalam menerima pesan, kemudian password, re-enter password, first name, last name, dan memasukkan captcha, kemudian baru bisa register. Ya, kita juga bisa melakukan register itu menggunakan Facebook ataupun menggunakan Orchid ID, itu seperti itu, sama saja. Nah, nanti kalau yang bagi yang belum memiliki akun, maka register terlebih dahulu ya. Nah, kalau karena saya sudah memiliki akun Pablos, maka kita tinggal login saja. Nah, di sini itu login. Nah, kita sign in. Nah, pada tampilan
halaman utama ketika kita memiliki akun Pablos itu seperti ini. Di sini itu kita lihat di poin sini ada dashboard summary, ada public profile, ada export problem CV. Kemudian di bawahnya itu ada my reports, publication, peer review, dan editor records. Nah, ini seperti ini. Nah, yang kita lihat adalah misalkan di publikasi gitu. Misalkan kita ingin memasukkan publikasi-publikasi kita itu agar terindeks di Publons. Itu bagaimana? Nah, di sini nanti ada namanya Web of Science Researcher ID. Nah, di sini adalah sesuai aturan, jika kita sudah memiliki artikel terindeks WOS, maka kita baru bisa mendapatkan ini. Tapi ada caranya, kalau kita meskipun belum punya artikel terindeks WOS, kita bisa mendapatkan researcher ID ini. Nah, researcher ID ini akan ditaruh di mana? Nah, mungkin nanti kita bisa login di Sinta, kalau yang sudah punya akun di Sinta, di profilnya silahkan dilihat. Itu kan kita biasa ada Scopus Author, gitu kan. Saya perbesar. Nah, di sini ada Scopus Author, ada Register ID, dan Register ID ini diperoleh dari Publon atau yang terindeks Web of Science. Ada juga ID Publon, ada juga ID Garuda. Ini seperti ini. Nah, bagaimana kita mendapatkannya nanti akan saya ajarkan. Nah, kalau saya beritahu di sini. Nah, langkah pertama adalah di Pablos ini, kalau kita sebagai seorang dosen dan kita juga menjadi editor di sebuah jurnal, ataupun menjadi reviewer di beberapa jurnal, itu kita bisa mengklaim bahwa kita telah mereview. Contoh di sini. Contoh di sini saya akan perhatikan public profile saya. Nah, di sini publikasi saya yang sudah terindeks di dalam Pablos itu ada 13 artikel gitu. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian eh, saya sudah melakukan 8 kali review. Nah, ini dapatnya dari mana? Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara kita mengklaim bahwa kita sudah melakukan review terhadap beberapa artikel. Nah, nanti di sini juga ada editor assignment, itu seperti itu ya. Nah, kita lihat satu persatu. Oke, yang pertama publikasi. Nah, di sini penting. Jadi kita agar semuanya artikel-artikel kita itu terindeks, terlacak. Nah, gitu. Biasa itu kan kita terlacak di Google Scholar, kemudian terintegrasi di Sinta, karena Sinta juga terintegrasi Publon dan ataupun dengan Orchid dan sebagainya. Ini bagaimana caranya di sini? Kalau kita ingin mencari, ternyata kalau kita udah punya artikel terindeks WOS itu di sini akan ditemukan. Nah, kebetulan saya nggak punya gitu kan, belum punya terindeks WOS, maka ketemukannya 0. Tapi kenapa saya bisa memiliki researcher ID? Nanti akan saya ajarkan caranya. Nah, untuk memasukkan artikel atau publikasi ke dalam Publon, itu kita tinggal klik import publication. Nah, import publication. Nah, untuk import publication di sini ada 4 cara. Yang pertama dari import from Web of Science, ya kita klik sini. Nah, ternyata saya nggak punya gitu kan, karena emang saya belum punya artikel yang terindeks host di sini. Nah, ada juga cara kedua, yaitu dengan Orchid. Nah, kalau kita sudah memiliki artikel atau memiliki akun Orchid, kita tinggal klik Synchron My Public from Orchid. Nanti semua artikel yang sudah kedata di Orchid itu akan masuk ke Publon seluruhnya. Contoh ya, nanti saya lihat. Ada juga cara ketiga itu dengan memasukkan artikel, doi artikel, atau judul artikel. Itu nanti kita bisa melacak artikel-artikel kita. Yang keempat itu dengan cara import by file upload rich CSV or big text. Jadi kalau kita pernah melihat di Google Scholar itu kan ada artikel RIS. Nah, artikel RIS itu kita save, kemudian kita upload gitu. Nah, level upload itu juga bisa untuk memasukkan publikasi kita ke dalam Publon. Nah, biasanya lebih mudah itu kita di Orchid gitu kan, di Orchid gitu. Contoh ini.
Saya sudah mensinkronkan dengan Orchid gitu kan. Nah, di sini keterangannya publication sudah ada. Nah, nanti kita lihat di dashboard. Nah, dilihat di sini. Nah, pada ORCID itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita lihat di akun ORCID kita. Kita coba sign in ke ORCID. Dicocokkan. Kita sign in. Nah, nah, di sini kita bisa lihat artikel kita yang terdata di ORCID ada 11, gitu kan. 11 artikel berarti sama dengan yang ada di Pablon. Sedangkan yang dua ini saya tidak terdata di ORCID. Ini adalah proceeding terindeks post tapi tidak terindeks postnya juga gitu. Jadi kalau di sini kita di ORCID-nya ada 11, kalau kita sinkronkan di akun Pablon tadi dengan sinkron ORCID, maka seluruh yang terdata di ORCID ini akan masuk ke dalam Pablon di sini seluruhnya. Itu sama seperti itu. Oke, itu untuk cara publikasi. Tapi adalah misalkan bagaimana artikel saya udah banyak gitu kan, ada 40 atau 30, tapi yang di ORCID itu baru 5, 6. Nah, bagaimana cara menambahkan artikel di ORCID itu nanti ada caranya. Jadi kita cek misalnya Google Scholar kita itu publikasi kita udah banyak, tapi kok yang di ORCID baru ke data 5. Nah, bagaimana cara memasukkan artikel agar masuk ke dalam ORCID kita seperti itu. Nah, kita kembali ke Pablon dulu. Jadi untuk publikasi seperti itu. Kemudian untuk review, kalau kita pernah menjadi seorang reviewer, kemudian kita pernah melakukan proses review, itu meskipun sudah terlewat jauh, itu kita bisa klaim. Nah, contohnya cara gini, kita buka akun Gmail kita, atau akun yang biasa digunakan untuk proses review ataupun proses editor. Ya. Nah, di sini kelihatan gitu proses review kita. Nah, ini artinya udah pernah kita lakukan. Misalkan kita melakukan review di jurnal JIPF Singkawang 2 kali, di Formatif 3 kali, di Edimas beberapa kali, itu akan terdata seluruhnya. Bagaimana nih cara membuatnya? Ada juga di sini editor records. Editor records mungkin kalau saya di sini masih kosong gitu kan, karena di sini kita ada juga namanya pending records. Nah, jadi kalau pending records itu artinya sedang masih diproses oleh Pablon. Seperti itu. Nah, ini sudah tidak ada. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Ketika kita pernah melakukan proses review, biasanya editor dari jurnal tersebut itu mengirimkan namanya artikel review acknowledgement gitu kan. Artikel jadi ucapan terima kasih telah melakukan proses review. Nah, kita lihat caranya, maaf agak sedikit lama internetnya. Nah, kita lihat di sini. Misalkan artikel review acknowledgement. Nah, seperti ini. Soalnya saya ambil contoh dari JIPF, artikel review acknowledgement. Nah, thank you for completing review the submission. Nah, kalau kita sudah punya email dari editor, ini kita tinggal teruskan gitu. Teruskan kemana gitu kan? Teruskan untuk proses review ini teruskan ke, nah ini ada keterangan di Pablon, diteruskannya adalah ke ini mana, nah, review
pablons.com. Jadi kalau kita ininya review, ini artikel kita telah selesai review, ini pesan dari artikel review 09 ini kita teruskan ke pablon review@pablons.com, kemudian kirim, seperti itu. Nah, itu kalau kita banyak terus, itu prosesnya kurang lebih 2 hari. Nanti setelah 2 hari, biasanya di akun Pablons kita itu akan ada notifikasi. Ternyata apakah itu pending, apakah itu statusnya sudah disetujui atau belum. Nah, untuk editor bagaimana gitu? Untuk editor sama. Contoh misalkan editor assignment, editorial assignment. Nah, biasanya kalau kita dapat tugas dari editor insip sebuah jurnal, kemudian kita editornya, maka kita akan dapat namanya penugasan. Nah, dari sini penugasan ini sama, untuk mengklaimnya kita tinggal teruskan. Tapi teruskannya kemana? Nah, kalau tadi reviewer itu ke review Pablons, kalau ini tinggal edit at pablons.com gitu ya. Jadi kalau untuk tadi reviewer itu review at pablons.com, kalau untuk editor edit at pablon.com, itu kita kirim prosesnya 2 hari juga. Nah, itu adalah cara untuk memasukkan publikasi serta track record kita sebagai reviewer maupun sebagai editor di sebuah jurnal. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian bagaimana kita ingin mendapatkan Web of Science Researcher ID. Nah, caranya adalah perhatikan dengan sesama. Caranya adalah kita ke FAQ, fact, kemudian kita pilih yang for researcher. Ini for researcher. Ya, nanti akan tampil. Nah, di sini kita ketik how I how how do I get web of Nah, how do I get a web of science researcher ID yang author ini kita klik. Nah, kita klik, kemudian kemana lagi gitu. Setelah ini kita baca, nah tinggal klik yang bagian ini. If you don't have any web of science indexed publication but require, tetapi kalau kita tidak memiliki publikasi yang terindeks WOS, tetapi kita menginginkan web of science researcher ID, please follow this link. Nah, kita tinggal klik link ini, klik, kemudian kita kembali ke dashboard kita, ke halaman utama kita, maka otomatis nanti nomor ini akan muncul di dashboard kita. Itu cara untuk memperoleh Web of Science Researcher ID. Nah, kalau yang masih bingung, mana sih yang namanya Pablon ID gitu kan? Nah, untuk melihat ini Pablon ID, itu kita klik tadi ke profil gitu kan. Nah, ini Pablon ID itu ini 3830231. Nah, ini yang dimasukkan di Sinta. Nah, ini kan di Sinta itu ditanya Pablon ID-nya berapa. Nah, ini 3830231, tinggal copy paste aja ini. Nah, untuk researcher ID ini AAF dari mana ya? Ini yang tadi kita dapatkan. Nah, ini AAF. Nah, ini tinggal copy paste, pindahkan ke sini. Itu seperti itu. Itu untuk mendapatkan researcher ID maupun Pablon ID. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk bagaimana kita membuat Pablon ID, researcher ID, bagaimana kita memasukkan publikasi kita di Pablons, terutama merekap track record kita sebagai reviewer ataupun editor di Pablon juga. Nah, sekarang ada satu lagi, Garuda ID. Bagaimana kita tahu ID Garuda kita berapa? Nah, langkah pertama,
Kita masukin nih ke garuda.ristekmin.go.id. Kalau sudah kita tampilannya seperti ini, itu tinggal kita klik Advanced Search. Nah, kemudian pilih yang author. Nah, contoh misalkan nama saya Yoga Budi Bakti, search. Nah, di sini itu ada 3 author dengan nama yang sama. Kalau kita masing-masing klik satu ini dengan yang nomor 2 dengan nomor 3 itu Garuda ID-nya berbeda. Bolehlah kita pakai salah satu dulu, boleh silahkan. Tapi lebih baik itu nanti kita pilih tiga-tiganya. Kita pilih tiga-tiganya, kemudian di merge auto request. Jadi kita akan meminta untuk di merge jadi satu author saja. Bagaimana cara? Tinggal klik aja, tinggal pilih ketiganya. Kalau nanti ada 4, tinggal pilih keempatnya. Kita klik. Kemudian, nah ini kan author ID Garuda beda-beda nih. Ada yang 75, ada yang ini gitu kan. Nah ini harus kita merge. Kemudian pilih namanya, email kita apa, tulis email kembalinya apa, baru send request ke Garuda. Nanti mungkin akan diproses oleh Garuda agar jadikan satu, sehingga kita miliki satu nomor Garuda ID. Tapi untuk sementara bolehlah kita gunakan salah satunya terlebih dahulu. Itu seperti itu. Itu untuk mendapatkan Garuda ID yang di sini. Nah, cukup mudah untuk dipahami bagaimana kita mendapatkan data untuk Pablons, Web of Science, Research ID, Garuda ID. Nah, eh, selanjutnya adalah tadi saya sudah katakan bagaimana kalau kita yang di ORCID itu baru kedata 2 artikel, padahal penelitian kita artikel yang sudah dipublikasikan banyak. Contoh ya, saya akan contohkan punya saya. Yang pertama kita buka akun Google Scholar kita. Kita tes dulu. Oke, kita buka akun Google Scholar kita. Kemarin saya terakhir itu baru menginput sampai penelitian indeks kepuasan mahasiswa tahun ya. Yang belum misalkan apa ya, contoh apakah ini udah integrated stem. Oke, misalkan yang ini integrated stem project based learning implementation to improve student science. Ini kan belum masuk di ORCID saya. Bagaimana cara menambahkannya? Caranya adalah kita buka namanya crossref.org. Nah, usahakan seluruh artikel yang kita sudah publikasikan itu terindeks Crossref. Jadi kita bisa mengklaim itu untuk masuk ke dalam ORCID kita. Nah, caranya gimana? Cara kita misalkan copy paste judulnya. Ini copy paste. Ctrl C, kita masukin ke sini. Search metadata, kita masukkan bisa title, author, doi atau yang lainnya. Ctrl V, kita cari, enter.
Agak sedikit lama ternyata. Kita coba yang lainnya dulu. Oh, ternyata internal server error. Nah, ini sudah masuk, ya kan? Nah, ini artikel saya ini. Ini tadi. Nah, caranya bagaimana gitu? Kalau sudah seperti ini, kita sign in ke Orchid. Dari sini kita klik sign in, ya kan, agar terhubung ke Orchid. Hmm, sign in, lagi loading. Ya mungkin karena jaringannya agak lama ya, agak masih loading untuk cross tab metadata searchingnya. Jadi nanti kalau seluruh artikel yang ada di Google Scholar kita itu kalau bisa kita masukkan ke Orchid. Nah, nanti untuk memasukkan riwayat publikasi kita di Pablon, kita tinggal sinkronkan dari Orchid saja. Jadi otomatis itu akan dapat semuanya. Oh, internet server error. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Oke, seperti ini. Ini kan nomor Orchid kita nih sudah ada, ya kan? Nomor Orchid itu sudah ada. Nah, ini tinggal kita klik aja. Nah, add to Orchid. Jadi kita akan memasukkan artikel ini ke dalam akun Orchid kita. Add to Orchid. Are you sure want to add this Orchid record? Yes, gitu kan. Nah, kalau sudah tertulisnya in your record, artinya ini sudah masuk ke Orchid kita. Kita cek coba, kita refresh dulu di Orchidnya. Apakah benar sudah masuk? Tadi kan ada 11 artikel ya, apakah sudah menjadi 12 atau belum? Ya, sudah jadi 12 tadi ya, ini yang tadi kita masukkan. Ya kan, ternyata kita bisa klaim untuk masuk ke Orchid ID. Jadi caranya itu tinggal buka cross metadata, kita copy paste judulnya, kemudian tinggal sign in ke Orchid atau Orchid. Nanti kita cek di sini ternyata sudah bertambah. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai Pablon, Web of Science, Researcher ID, Garuda ID, serta Orchid. Semoga dapat bermanfaat konten hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Privy Channel untuk agar sebagai dukungan agar channel ini selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat. Atas perhatiannya terima kasih. Jika ada masukan atau kritik silakan di kolom komentar. Insya Allah kita akan respon. Terima kasih atas waktunya sudah menyaksikan video hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.